Serambi Islami semua ada di sini. Kajian Islami kekal nanti. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan diingatkan oleh Nabi, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa ghuliqat abwabu jahannam falam yuftah minha babun wa sufidatis syayatin." Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Tapi ternyata tidak banyak orang yang bisa memanfaatkan momentum ini sebab ada amalan-amalan yang Allah tidak menerima pekerjaannya. Iya, Nah, betul Ustadz, sekali. amalan apa yang membuat Allah tak suka dengan orang itu? Ada sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Ujroh. Ka'ab bin Ujroh itu Ustadz Riza, bunda-bunda, ayahandaku yang tercinta, para pemirsa yang terkasih. Ka'ab bin Ujroh itu dia melihat Nabi hari Jumat menjelang datang Ramadan tuh 1 minggu menyongsong Ramadan. Pas khutbah Jumat Nabi Muhammad Sallallahu, dia melangkah naik ke anak tangga pertama Nabi. Dia mengucapkan kata, merinding saya, dia bilang amin. Dia melangkah ke anak tangga yang kedua Ustadz Riza. Itu Nabi pun mengatakan amin. Yang ketiga, naik anak tangga ketiga, lagi khutbah pegang tongkat, ia berjalan, maaf izin. Dia naik pada kaki kanan, amin. Terus naik lagi ke atas lagi anak tangga berikutnya, amin. Berikutnya, amin juga. Itu yang namanya Ka'ab bin Ujroh melihat itu kok belum pernah saya mendengarnya loh. Sampai bertanya kenapa terjadi seperti itu, aku baru mendengar. Tapi Nabi mengatakan ternyata datang Jibril alaihissalam, bu'da liman adraka Ramadan falam yukfar lahu fakultu amin. Rugi dan celaka bagi orang yang bertemu Ramadan, ternyata amal ibadahnya itu ternyata dosa-dosanya belum diampuni Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Mungkin kita, maaf ya, enggak tegur sapa tetangga, mungkin kita, maaf ya, kita ribut berkelahi dengan suami istri, mungkin kita dan seterusnya. Yang kedua, kata amin yang kedua ternyata ada pada saat disebut kata Nabi Muhammad itu orang enggak bersolawat. Rugi bagi orang yang bertemu kalimat salawat Nabi Muhammad. Dan orang itu nggak bersalawat, diam aja, termasuk orang yang bakhil pelit. Yang ketiga nih, Nabi berkata amin juga. Ternyata merugi bagi orang yang masih punya mama dan papa, masih punya abi, umi, masih punya ayah bunda. Ternyata orang tuanya itu, maaf ya, diterlantarkan sehingga anak itu tidak masuk surga, dilempar ke panti-panti wirda, ke panti-panti jompo. Nabi pun mengatakan amin atas kedurhakaannya. Sebelum datangnya Ramadan mungkin ayo kita bertobat nasuha. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang paripurna. Allahu Akbar. Berarti Ramadan ini adalah Ya, bulan di mana kita akan melebur semua dosa. Ustaz, betul. ya? Kawah candra di muka. Masya Allah. Itu Baik, subhanallah. seperti biasa di kesempatan yang berbahagia ini, Riza Muhammad akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan pertanyaan pertama. Boleh berdiri. Sebutkan namanya. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Haji Agus Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Agus Saya ya. dengan Fatimah Mira Ashari. Mohon dijelaskan kembali Pak Ustadz mengenai Ramadan sebagai kawah candra di muka. Terima kasih. Baik, Ya. Ibu Agus kita tampung dulu ya. Esensi dan hakikat ya. Baik, Oke. silakan pertanyaan kedua. Silakan Bunda, berdiri sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ustadz, saya Ibu Greta, Ketua Taklim Rafifah Jakarta. Ibu siapa Bu? Ibu Margareta Margareta. dari Taklim Rafifah. Pak Ustadz, saya mau tanya, seperti di zaman modern ini sebaiknya sebenarnya kita umat muslim kembali kepada Al-Quran. Ya.
Tapi seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini orang itu lebih banyak kiblatnya ke gadget. Iya. Nah, bagaimana tanggapan Pak Ustadz untuk menanggulanginya? Terima kasih. Baik Ibu Margarita. Iya. Tentang Quran dan gadget. Yang ketiga, pertanyaan ketiga silakan. Iya, ini dia. Oh, yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada Pak Kiai Agus Dermawan yang terhormat, saya Ya. Haja Naswa dari Majelis Taklim Al-Hilas Rawamangun. Saya mau bertanya, kita berpuasa di bulan Ramadan, apakah bisa menghapus dosa-dosa kita? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima Baik. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Ibu Nasuha, ketiga, keempat, silakan Ibu. Saya Ibu Marsi dari Majelis Talim Al-Mubarak Semanan Kalideres. Pak Kiai, saya mau bertanya, ada berapa klasifikasi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan kita ada di golongan yang mana? Demikian, saya mohon penjelasannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Terima kasih, ada 4 pertanyaan yang akan kami jawab, terutama Ustadz Agus akan menjawabnya. Yang pertama dari Ibu Agus dulu ya tadi ya. Iya. Ibu siapa? Ibu Fatimah. Ibu Fatimah. Bukan Ibu Agus ya? Bukan. Ibu Fatimah tadi menjawab tentang hakikat dan esensi Ramadan sebagai kawah candra di muka, tapi yang mudah diimplementasikan bagi seorang istri aja deh dalam kehidupan rumah tangga. Iya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Itu yang pertama ya? Iya, sebetulnya Ramadan itu adalah kawah candra di muka tergantung kepada kita pribadi seseorang. Apakah kita menjadi hamba yang paripurna atau tidak? Makanya ibda' binafsik, ada kata charity begins at home. Jadi amal soleh itu dimulai dari rumah tangga kita dulu. Dari hati kita, dari rumah kita. Percaya deh, kalau sudah ibda' binafsik, udah mulai, insya Allah itu kawah candra di muka akan melebur dosa-dosa kita. Bagaimana mungkin kalau kita berpuasa tapi masih maksiat terus. Iya. Kita berpuasa, maaf ya, masih bohong terus. Kita berpuasa tapi masih durhaka pada suami. Tapi kita puasa tapi suami nggak sayang sama istri. Maksud saya adalah ayo kita lebur, yang melebur itu adalah diri kita sendiri. Demikian Ustaz. Masya Allah. Jadi in asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu kembali ke dirimu. Bila kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu kembali ke dirimu. Bahasa Pak Ustadz Reza mengatakan, give the best and the best will come back to you. Iya, bahkan dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsanu illa ihsan. Tidaklah kebaikan melainkan dibalas dengan kebaikan. Baik, yang kedua. Pertanyaan kedua Ibu Margaret. Tadi apa Bu? Hah? Oh gadget, ya. Gadget. Ibu lebih sering baca Quran apa buka gadget? Aduh ya Allah. Ustadz, gadget ini sudah betul-betul menjadi euforia. Saya pernah mengatakan bahwa gadget itu nggak bisa, teknologi canggih itu zaman sophisticated. Zaman modern itu zaman yang canggih nggak bisa dibendung. Nggak bisa kita tangkal. Kecuali kita bisa mensetir itu. Coba deh. Ibu mau belajar bikin kue. Buka yang dibilang gadget itu, buka ya. Itu ada semua lengkap. Ibu mau buka surah apa Al-Quran itu lengkap semua. Itu anak-anak SMP, SMA dia mau buka yang pornografi lengkap semua itu. Kenapa? Karena internet ini nggak bisa. Nah itu tergantung sama kitanya. Nah oleh karena itu kita bisa mensetir, maaf ya. Tetapi jangan melupakan gadget di mana saja ada. Itu yang namanya handphone ada. Tetapi Quran ditinggalkan. Maaf ya. Quran ditinggalkan. Saya tidak mau Quran itu adalah hudalinas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, demikian. Ya, memang faktanya kita berlebihan ya Bu ya. Gadget menjadi dominan daripada baca Quran. Baik. Pertanyaan 3 dan 4 akan kami jawab sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Kita masih di Serambi Islami Ramadan.